Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antara minkum. Faqala Allah azza wa jalla aidan la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil ism wa antum ta'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa. Amma ba'd fa nastaqal hadis kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, asyukurillahi wahdah alladzi an'ama alaina fi hadhihi lailah al-mubarakah nastati wa nabda barnamijuna yakni al-muhadaratul ammah fi visiting lecture. Awalan aku lakum jazakumullahu khairan ala khudurikum wa khasatan ila ustadzina al-kiram Ustadz Dr. Nandang Ikhwanuddin SH atau SAG wa MASC. Jazakallahu khairan, hatur nuhun kangge kasumpingan anak. Baik, terima kasih Ibu Bapak sekalian, teman-teman semuanya. Hari ini adalah program untuk visiting lecture dan tema hari ini sangat spesial. Kenapa? Karena kita mengkaji terkait dengan basic ya, filosofi ataupun juga dasar pemikiran dari ilmu ekonomi syariah. Ya, jadi kalau kita melihat bagaimana perkembangan dari ekonomi, bisnis dan keuangan syariah itu sangat luar biasa. Tetapi kemudian ya itu dihadapkan dengan pemikiran-pemikiran yang mendasar yang justru menjadi bumerang ya dalam artian banyak masyarakat kita bahkan masyarakat muslim ya yang menganggap bahwasannya ya antara riba dengan bunga bank ya atau antara riba ya dengan misalnya bagi hasil dianggap sama ya. Nah, sehingga kemudian pembahasan ataupun mengkaji terkait dengan dasar pemikiran terutama nanti dari sisi epistemologi, dari sisi keilmuannya yang kita sudah memiliki metode yang sudah sangat jelas dirumuskan oleh para ulama ya di sana ada metode bayani, ada metode burhani, ya ada metode irfani, bahkan ada beberapa di kalangan umat Islam juga metode isyari ya. Ini menjadi satu metode yang kita bisa kembangkan untuk mengkaji sebenarnya bukan hanya kaitan dengan ilmu ekonomi syariah ya, bukan hanya itu, tapi semua bidang ilmu yang itu memang memerlukan adanya metode, yang memerlukan adanya dasar hukum, sumber ilmunya, kemudian metode dalam mencari ilmunya, kemudian juga ukuran kebenaran dalam ilmu pengetahuan ya sampai kepada bagaimana sebenarnya ilmu itu bisa memberikan manfaat untuk semesta. Nah, menghemat waktu, hari ini kita sudah hadir di tengah-tengah kita bersama, yaitu Dr. Nandang Ikhwanuddin. Ya, beliau adalah dosen senior ya di Universitas Islam Bandung atau Unisba. Ya, beliau my inspiration, ya, inspirasi saya, terutama kajian-kajian yang ini sayang sekali tadi tidak semua rekaman beliau tuh ada gitu ya. Saya lihat di YouTube juga nggak terlalu banyak ini. Jadi padahal beliau itu sudah mengkaji tentang ayat dan hadis ekonomi itu sudah sangat banyak sekali. Saya baca, saya kumpulkan untuk apa beberapa datanya, tapi ternyata masih kurang. Tapi mudah-mudahan kita tunggu kumpulan bukunya nih untuk bisa jadi agar lebih bermanfaat. Ya, baik menghemat waktu, saya persilakan kepada beliau untuk menyampaikan materinya lebih kurang 30 sampai 40 menit. Setelah itu kita akan diskusi bertanya. Saya juga ingin banyak belajar terkait dengan epistemologi Irfani, Burhani, dan sebelumnya ada Bayani. Kepada beliau, fa'alaihi faliyatafaddal masykura. Mangga, Pak Ustaz. Baik, terima kasih, Prof.
atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu Waalaikumsalam ala warahmatullahi Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati dan saya muliakan senior saya di UIN Bandung. Jadi usianya junior saya jauh, tapi kalau di kampus itu senior saya, Masya Allah. Eh, dan dari sisi usia memang jauh di bawah saya, tapi dari sisi keilmuan, ini apa namanya teladan, guru bagi saya, inspirasi. Beliau itu menguasai banyak keterampilan gitu ya, banyak pengetahuan. Seorang filosof muda nih di Indonesia, Alhamdulillah. Dan relasinya itu yang Masya Allah, ya, Subhanallah, eh, patut ditiru bagi Bapak Ibu semuanya ya, bagi Pak Karji, Kang Ardiansah, Ibu Irvi, Teh atau Ibu Nunung, kemudian Teh Nur Sintia, Kang Didin Saipudin, Teh Nina atau Ibu Nina ya, Fitriana, Bapak atau Kang Hari Sucipto, kemudian Kang Abdul Basit nih bisa meniru Prof. Misno dan semoga bisa sekolah ke jenjang yang ujungnya nih, ya Prof ya, ke Amin ya rabbal jenjang alamin. doktoral. Karena kalau kita belajar dari Prof. Quraish Shihab gitu ya, tentang filosofi turunnya Al-Quran dalam 22 tahun lebih gitu ya. Beliau mengurainya bahwa untuk menjadi mendekati sempurna, kalau sempurna mah tidak akan gitu ya, atau mumpuni dalam satu ranah keilmuan ketika belajarnya 22 tahun lebih. Sebagaimana Rasulullah SAW belajar kepada gurunya, mentornya, yakni Jibril alaihi salam selama 22 tahun itu. Prof. Quraish Shihab mengurainya. Jadi kalau sekarang ada TK 1 tahun, kemudian SD 6 tahun, SMP, SMA masing-masing 3 tahun, kemudian S1 4 tahun, S2 2 tahun, S3 5 tahun, 4 tahun apa 3 tahun? 3 tahun ya, Iya, 3 tahun, begini. 5 tahun mas saya itu. 3 tahun. Nah kemudian di jumlah Jamles or bahasa Sunda nama jantan 22 tahun lebih. Dari mulai TK sampai S3 itu 20 sekian tahun, 22 tahun kata Prat Quraisy. Itu memberikan inspirasi, spirit gitu ya, tuntunan kepada kita untuk bisa menjadi seorang yang layak secara keilmuan gitu, dalam tanda petik ya. Eh, Sekolahnya ya 22 tahun atau 23 tahun. Baik melalui jalur formal maupun jalur informal atau non formal. Yang penting memang belajar tiada henti. Syukur-syukur memang bisa ke jalur formal agar apa? Agar ada penandanya gitu ya, di namanya ada, di depannya ada DR, di belakangnya ada SHI, SE, SPD, MI. Masya Allah, sebentar lagi dokternya 2. Keren banget. Agar bisa seperti itu gitu ya, karena itu menjadi SIM ya, surat izin mengajar untuk di level S2 kan Prof ya, harus doktor gitu. Iya Kalau betul. eh, tidak doktor tidak bisa ngajar di S2 kecuali profesional, dosen profesional, bukan dosen apa, bukan dosen dari jalur akademik. Baik, pada kesempatan yang baik ini saya berterima kasih banyak nih kepada Prof Wisnu ya atas kesempatannya untuk sharing mengenai apa namanya epistemologi ekonomi syariah atau ekonomi Islam dikaitkan dengan pendekatannya, yakni pendekatan Bayani, Burhani, dan Irfani. Saya share screen dulu ya biar kelihatan Bayani, Irfani, Iya, silakan dan Prof. Burhaninya.
Sudah nampak ya? Ya, sudah kelihatan, Prof. Warna Ya, ungu baik. nih. Saya sering dengar gitu ya istilah Bayani, Burhani, dan Irfani, tapi memperdalam belum. Jadi ketika ada tawaran untuk apa? Untuk sesi apa? Sharing di sini, maka kepikir gitu ya, apa namanya, ingin belajar konsepsi ini, pendekatan Bayani, Burhani, dan Irfani ini. Karena kebetulan beberapa hari yang lalu saya menghadiri sidang terbuka teman di UIN Bandung di prodi studi agama-agama ya, di prodi Hmm, studi agama-agama. RS ya, Religion Kebetulan, ya, Studies. kebetulan kawan ya akhwal apa namanya, religious study, religious study. Hmm. Nah, kemudian kawan saya itu mengkaji mengenai eh, ekoteologinya Muhammadiyah. Kemudian pendekatan ini, pendekatan Bayani, Burhani, dan Irfani. Jadi ketika dapat tawaran untuk visiting lecturer ini, ya kepikir udah aja, biar saya belajar Bayani, Burhani, dan Masya Allah. Irfani. Begitu ceritanya, Prof. Gitu ya. Jadi ingin belajar bareng dengan Prof. dengan Bapak Ibu yang hadir di sini. Itu latar belakangnya. Eh, kita lanjut aja ya. Ya, silakan Prof lanjut. Ya, bismillah. Nah, sebagaimana Bapak Ibu pahami ya, semua yang belajar di S1, apalagi S2 dan S3, kita akan di apa diberikan mata kuliah filsafat ilmu, dan ketika memasuki gerbang filsafat ilmu, di awal-awal kita akan apa namanya, dihidangkan sajian ini bahwa ranah dalam filsafat itu terbagi menjadi tiga. Ada ranah ontologi, kemudian ranah epistemologi, dan ranah aksiologi. Ranah ontologi itu mengkaji hakikat yang ada atau mungkin ada gitu ya. Baik yang kalau dalam bahasa ilmu kalam yang wajibul wujud, kemudian yang mungkinul wujud, atau yang lainnya mustahilul wujud juga gitu ya. Pokoknya yang ada atau yang diduga ada, dari kata ontos katanya dan logosnya, tentang sesuatu yang ada. Baik adanya yang materi ataupun adanya yang spirit gitu ya. Kemudian yang kedua ada ranah epistemologi, dari kata epistem sama logos gitu. Yang artinya filsafat tentang ilmu pengetahuan. Kemudian yang berikutnya aspek aksiologi, dari aksios sama logos, yang artinya manfaat, kegunaan atau nilai-nilai sesuatu yang dikaji. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan kita juga seringkali diajarkan oleh guru-guru kita ketika membahas filsafat ini, dari ketiga aspek ini, ya, ontologi, epistemologi, dan aksiologi, ada apa aspek keilmuannya masing-masing. Ada ontologi, epistemologi, aksiologi sains gitu ya. Kemudian ontologi, epistemologi, dan aksiologi mistis. Kemudian ontologi, epistemologi, dan aksiologi filsafat itu sendiri. Yang masing-masing punya metodenya, kemudian punya konsepsinya, kemudian juga punya tujuannya, dan punya parameter kebenarannya. Ada, sehingga kita mengenal ada kebenaran wahyu, gitu, ya. Ada kebenaran ilmu, kemudian ada juga kebenaran filsafat. Kita lanjut aja ya ke yang kita bahas ini, epistemologi, ilmu ekonomi syariah. Nah, di dalam beberapa literatur disebutkan bahwa epistemologi itu kegiatannya adalah menyelidiki secara filosofis perihal struktur, kemudian metode, validitas, serta tujuan ilmu pengetahuan, atau bahkan termasuk juga rumpunnya, asal-usulnya, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita di sini menyebutkan penyelidikan secara filosofis, berarti kita merujuk kepada maknanya sendiri, bahwa salah satu kegiatan sistematis, kemudian juga kritis, dan yang paling penting adalah di samping kritis harus radikal, gitu ya Prof ya.
Ya, ke betul. akar-akarnya, sampai ke ujung pertanyaan, sehingga tidak ada pertanyaan lagi karena sudah mentok sampai situ. Dan terkait dengan hal ini, saya jadi teringat gitu ya, seorang filosof Muslim pada bidang hukum hukum ya, hukum Islam, eh, Imam Syafi'i, rahimahullah wa anhu ya. Jadi beliau mengatakan bahwa seorang mujtahid, nah, seorang filosof gitu ya, tidak boleh mengatakan aku tidak tahu. Ya, tidak boleh. Ia harus berusaha mencari tahu sampai batas kelelahan, kepayahan, batas ijtihadnya. Ya, apa sebagaimana kita tahu dari kata ijtihad, al-juhdu, capek gitu, ya, badzul wus'i, gitu, ya, mengerahkan segala daya dan upaya. Jadi tidak boleh umat mengatakan maaf, aku tidak tahu, gitu ya, untuk mencari tahu. Nah, ini terkait tadi dengan apa namanya penyelidikan secakarnya sampai ke dasar-dasarnya. Dari sini kemudian nanti bisa lahir metode atau juga dengan metode tertentu, kemudian ada pengabsahan dan akhirnya diketahui tujuan dari yang dikaji tersebut. Ini lanjutannya dari topik yang tadi disebutkan terkait dengan epistemologi ekonomi Islam dalam pendekatan epistemologi Bayani, kemudian Burhani dan juga Irfani. Eh, apa namanya? Epistemologi Bayani menekankan pemikiran rasional dan logis sebagai sumber pengetahuan yang mengacu kepada teks gitu ya. Teks baik atau nas ya, baik teks Al-Qur'an, kemudian teks hadis ataupun teks yang lahir dari hasil pengkajian terhadap Al-Qur'an dan hadis. Sementara pendekatan Burhani dalam hal ini menyoroti pentingnya eh, apa namanya kegiatan empirikal atau pengalaman dalam membangun pengetahuan yang sahih atau valid tersebut. Kemudian yang berikutnya, eh, pendekatan Irfani menekankan pengalaman mistis atau spiritual sebagai setelah baca-baca ketiga pendekatan ini, jadi teringat ketika dulu belajar ilmu tafsir ya. Jadi ada sumber tafsir itu ada tiga, ada sumber tafsir bil ma'thur, kemudian ada sumber tafsir bil ra'yi, kemudian ada sumber tafsir bil isyari. Nah, nampaknya eh, ada sisi persinggungan gitu ya, konsepsi penemuan ilmu pengetahuan berdasarkan ketika pendekatan ini dengan pendekatan para ulama ketika mereka menyusun karya ilmiahnya setelah mereka mengkaji kitab suci Al-Quran, kemudian mereka biasanya menggunakan ketiga pendekatan tersebut atau misalnya beberapa penafsir menggunakan sumbernya sumber bil maksur berdasarkan periwayatan, kemudian ulama tertentu menggunakan rujukannya menggunakan birra'yi gitu ya, hasil penalaran rasio, kemudian yang ketiga bil isyari melalui pengalaman batiniah si seorang pengkaji tersebut, pengalaman spiritualitas dari si penafsir tersebut. Nampaknya ada singgungannya gitu ya antara apa pendekatan Bayani, Burhani, Irfani dalam apa menentukan suatu objek kajian gitu ya. Dengan ketika saya dulu belajar ilmu tafsir gitu ya, yang masodirnya ada tiga tadi, yakni bil maksur, bil roi, dan bil isyari. Bil maksur ada kaitan dengan bayani gitu, kemudian bil roi dengan burhani, kemudian bil isyari irfani. Meskipun setelah misalnya kalau kita teliti lanjut tidak juga eh, apa namanya merupakan persamaan di antara ketiga hal tersebut. Baik, Prof. Misno dan juga teman-teman semua, ahlul Quran ya, ahlul ilmi semuanya. Ini yang Masya Allah, menjadi spirit barakallahu fiik. Al-Quran mengenai pendekatan Bayani, Burhani, dan Irfani. Di dalam Al-Quran ada banyak ya, ayat Al-Quran yang mengajar kita untuk menggunakan akal pikiran. Ya. Dengan perkataan dari kata akal ya, takkilun. Kemudian ada juga yang menyuruh kita atau menyindir kita
atau mendrive kita agar kita menjadi orang yang mau melakukan tafakur. Kemudian yang berikutnya juga kita di-guide oleh Allah dalam Al-Quran, diarahkan gitu ya, agar menjadi orang yang selalu tadabur. Kita dapat jumpai di Al-Baqarah 44, 73, dan seterusnya. Kemudian Al-Baqarah 219, 266, dan seterusnya. Kemudian An-Nisa 82 dan Surah Muhammad ayat ke-24 tentang tafala tadabbarun gitu, atau yang lain-lainnya. Ini sebagai sampelnya misalnya ya, spirit dari Allah Subhanahu wa taala agar kita menemukan ilmu pengetahuan gitu ya, melalui upaya pencarian kita, melalui metode yang kita lakukan. Allah berfirman di dalam Quran surah kedua ayat 44, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Yang artinya, mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaktian, kebajikan, sedang kamu melupakan diri, melupakan kebajikan sendiri, padahal kamu membaca Alkitab, yakni Taurat, karena ini yang menjadi apa mukhatabnya terkait dengan Bani Israel ya, Bani Israel. Kemudian, maka tidakkah kamu berpikir, maka tidakkah kamu menggunakan akal pikiran? Nampaknya kalau di cocokologi gitu ya, ayat ini cocok untuk dijadikan rujukan ketika kita menggunakan pendekatan bayani gitu ya. Karena wa antum tatluna kitab, sedangkan kamu membaca Alkitab. Tapi ini mah cocokologi aja, perlu pendalaman ya Prof. Wisnu ya. Ini hanya sekilas saja Luar ketika membuat biasa. apa, ketika membuat PowerPoint gitu. Seperti itu. Jadi kita memang dituntut untuk menemukan kebenaran, untuk dapat merumuskan ilmu pengetahuan, maka hal yang harus kita lakukan adalah menggunakan pikir kita dalam hal apa? Dalam hal membaca ayat-ayat yang tersurat, ayat-ayat yang tertulis. Kitab, kalau dulu kitab Taurat, kalau sekarang adalah kitab Injil dan juga tentunya kitab hadis yang harus menjadi pendamping dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Berikutnya di 219. Nah, ini mengangkat tam berpikir gitu. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima itsmun kabir wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil 'af kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Ini boleh jadi juga kita cocokologi ya. Jadi di sini berpikir dikaitkan dengan apa? Dengan burhani, penggunaan rasio. Nah, kita oleh Allah Subhanahu wa taala diminta gitu ya, diminta untuk menggunakan akal pikiran kita melihat fenomena yang ada di alam sekitar kita. Salah satu fenomena yang harus kita baca, yang harus kita pikirkan adalah tentang bandingan antara Khomer dari sisi ia memberikan manfaat dan di sisi yang lain ia menimbulkan dosa. Yang kemudian ketika Allah menyuruh kita untuk memikirkannya, ia sendiri Allah SWT yang telah menggariskan bahwa wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima, bahwa dosa dari khamar dan juga maisir itu lebih besar, lebih berat dibanding dengan manfaatnya. Ini ayat ini tetap relevan dan akan selalu relevan di tengah-tengah kita tentang al-khamri wal maisir ini. Jadi bagaimana negara kita berjibaku ya, berjibaku untuk melawan melawan bandar-bandar besar, melawan para pengedar yang apa terus bergerilya gitu. Beberapa waktu yang lalu di dekat kampus saya tempat mengajar di Telkom University gitu ya, ada salah satu rumah yang kebetulan pengembangnya Agung Podomoro Group ya, perumahan elit di situ ternyata dijadikan tempat
produksi narkoba. Makanya dosen-dosen agama Islam kemudian berkumpul, ini bahaya nih mahasiswa-mahasiswa kita gitu. Kenapa bahaya? Karena dulu saya tahun 2012 ya kalau nggak salah, 2013 saya pernah dipanggil oleh dekan, gara-gara acara tahun baruan di belakang kampus itu ada botol miras gitu. Sebagai dosen agama, jadi ketempuhan buntut maung gitu. Jadi dipanggil oleh dekan kemudian, Pak Nandang kenapa ini mahasiswa kita kan? Jadi sinyalir ada yang nyekek botol di malam tahun baruan. Apa buktinya? Itu di belakang. Apa namanya oleh satpam ketemu. Meskipun kemudian ketika mahasiswanya dipanggil, dia bilang apa? Dia bilangnya ini diminta dosen katanya untuk bahan praktikum, untuk menggambar apa untuk jadi media gambar. Nah, ini bisa aja ya jawaban mahasiswa itu. Masya Allah. Iya, ini katanya sengaja oleh dosen diminta untuk dijadikan media gambar yang gambarnya yang statis gitu, ya, presisi gitu gambarnya. Jawabannya. Tapi dosen yang memanggilnya, pembina yang memanggil tidak percaya begitu saja. Kemudian bertanya juga kepada apa? Kepada dosen yang bersangkutan, dosen menggambar dasar waktu itu, ya. Eh, saya waktu itu juga sempat apa namanya membela diri gitu. Eh, saya dosen agama dan juga dosen PKN punya tanggung jawab untuk menjaga moral, gitu. Tapi kan harus Hmm. harus apa berjamaah dengan dosen-dosen yang lain. Tidak Hmm. hanya dosen agama dan PKN, tapi termasuk dosen menggambar dasar, gitu. Jadi yang sampai dosen menggambar dasar menyuruh mahasiswa menggambar objek yang objeknya itu yang isinya adalah narkoba gitu, atau al-khamru yang itu adalah haram. Ya, waktu itu saya dapat membela diri gitu. Ya sangat relevan ya. Dan di sini dari aspek kalau kita tadi ini urai antara ini nampaknya ini. Jadi kita ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari apa menggunakan akal pikiran kita dengan filsafat tentunya dengan pikir yang sedalam-dalamnya, seluas-luasnya kemudian untuk merumuskan bahwa memang benar ada manfaatnya, tapi dosanya, dampaknya jauh lebih besar daripada dosanya tersebut. Nah, sekarang juga misalnya bagi kita ini di kalangan kampus ya, dan juga bagi kita yang biasa berdiri di mimbar ya, di depan jamaah, ini juga menjadi tantangan besar. Al-Maisir ya, terutama ketika sudah ada judi online, yang ternyata tidak main-main. Judi online itu susah untuk diberantas karena disinyalir gitu ya. Backingnya siapa gitu ya. Kemudian siapa juga yang mengambil manfaat dari hasil judi online tersebut ya. Jadi semakin yakin bahwa Al-Quran itu memang firman Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa yang ia firmankan sangat apa menjadi solusi gitu ya, menjadi eh, menjadi apa namanya menjadi rambu-rambu agar kita tidak tidak terjerumus ke dalamnya. Dan potongan ayat yang berikut wa yas'alunaka madza yunfiqun, dan mereka akan bertanya tentang apa yang harus diinfakkan. Kemudian Allah menjawab, katakanlah qul al-afu, bahwa yang diinfakkan ada kelebihan harta. Nah, ini juga mengundang rasio kita untuk memikirkan itu. Membandingkan, kemudian melakukan uji empirikal gitu, kenapa harus kelebihan harta. Kenapa tidak dari harta pokok gitu ya, kemudian bisa berbagi dengan yang lain. Allah menjelaskan kadzalika yubayyinullahu ayati la'allakum tatafakkarun, agar kalian berpikir secara burhani, ini salah satunya. Yang berikutnya kita dapat merujuk kepada salah satunya Quran surat 4 ayat ke-82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau yang ini mah tidak mencocok-cocokannya dengan Irfani ya. Meskipun bisa aja dicocok-cocokin ya.
bisa aja, bisa cocokologi. Tapi yang jelas kita diminta untuk bertadabur, bukan sekedar bertafakur, bukan sekedar menggunakan akal pikiran kita. Ya, dari kata dabaro, kata dabaro itu belakangnya artinya, bukan hanya yang di depannya yang harus dipikirkan, bukan nomenanya, tapi fenomenanya dan lain sebagainya dan seterusnya. Eh, Al-Quran harus dijadikan rujukan. Kenapa? Karena kalau merujuk kepada Al-Quran pasti ya, pasti akan ada kesepemahaman. Kalaupun ada perbedaan pendapat yang akan membawa rahmah. Berbeda dengan kalau kita merujuk kepada yang lain selain Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya, apa namanya? Ayat-ayat Al-Quran yang menyuruh kita untuk berpikir filosofis, bukan hanya berpikir yang biasa-biasa ya, bukan hanya yang berpikir doruri, tapi yang berpikir nazori, gitu kalau menurut ilmu mantik mah ya dulu. Saya pernah belajar sedikit zaman dahulu kala gitu. Diajarkan oleh guru saya berpikir doruri itu seperti satu tambah satu sama dengan dua. Kalau berpikir naluri, berpikir filosofis itu satu tambah satu dibagi satu dikali satu sama dengan kayak gitu ya. Jadi harus mutar-mutar. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya terkait dengan, nah ini kenapa saya ungkap Bayani Burhani Irfani sebagai Trisula Muhammadiyah. Ini karena kemarin menghadiri kawan saya yang ujian sidang terbuka tentang apa Teknologi. eko ilmu kalam itu apa namanya? Ekoteologi. Teknologi. Ekoteologi. Ekoteologinya Muhammadiyah terkait dengan pandangan Muhammadiyah terhadap lingkungan. Nah, kayak gitu. Kemudian yang jadikan pendekatan ini pendekatan Bayani, Burhani dan Irfan yang ternyata di dalam kesepakatan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tahun 2000 memang sudah Muhammadiyah dalam merumuskan fatwa-fatwanya, dalam merumuskan apa namanya ajaran-ajarannya untuk diikuti oleh warga Muhammadiyah, menggabungkan ketiga ketiga pendekatan ini, pendekatan Bayani, Burhani dan Irfani. Menurut Profesor Samsul Anwar almarhum, almarhum ya benar, kalau nggak salah, apa namanya Al-Maghfur lah, Wakil Ketua Umum Muhammadiyah. Jadi beliau mengatakan bahwa pendekatan Bayani ini pendekatan yang mengacu kepada teks kitab suci dan juga kepada teks Al-Quran secara eksplisit. Ini biasanya kalau oleh Muhammadiyah digunakan terkait dengan hukum yang berhubungan dengan ibadah, hukum-hukum ibadah. Ini berarti hukum sholat, gitu ya, hukum apa, zakat, hukum haji, bagaimana wudhu, bagaimana kunut apa tidak kunut gitu dan seterusnya. Jadi menggunakan pendekatan bayani ini ya, terkait dengan apa namanya? Terkait dengan ibadah-ibadah yang bersifat formal. Kemudian yang berikutnya pendekatan burhani yang mendorong umat Islam untuk memahami makna dan tujuan di balik setiap amaliyah melalui nalar. Ini terkait dengan hal-hal yang bersifat muamalah, menggunakan hal yang seperti ini. Atau terkait juga dengan hal-hal tertentu yang memang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Kalau misalnya amaliyah yang terkait dengan amaliyah tertentu yang menurut pandangan Muhammadiyah tidak bersumberkan atau di Al-Quran dan hadisnya tidak secara eksplisit disebutkan, nah mereka lebih mengedepankan aspek burhani ini untuk menjadikan rujukan. Beliau mencontohkan ketika penentuan awal Ramadan. Nah, Muhammadiyah menggunakan pendekatan burhani, gitu. Jadi beliau tidak menggunakan hadis Nabi yang berbunyi sumu biru yatihi wa aftiru biru yatihi. Berpuasalah dengan melihat bulan sabit, kemudian berbuka juga
dengan melihat bulan sawit, Lebaran juga dengan melihat. Tapi ia menggunakan nalar ini, menggunakan hukum kausalitas, menggunakan hasil temuan ilmiah bahwa dewasa ini ilmu pengetahuan sudah canggih, jadi sudah dapat menemukan bagaimana peredaran materi bulan, sudah dapat dihitung secara presisi, kemudian mereka menetapkan awal bulan dan eh, akhir bulannya melalui pendekatan burhan ini. Kemudian yang berikutnya, Irfani ini kaitannya dengan hal-hal yang bersifat spiritual dan pemahamannya secara dengan pemahaman yang secara mendalam tentang hubungan individu dengan Tuhan. Nah, nanti akan ada beberapa contoh disajikan di dapat. Nah, Muhammadiyah menggunakan ketiga apa namanya? Secara ini ya, semua saya yakin yang lain ormas yang lain pun menggunakannya. Ya, tapi kalau sependek yang dibaca, Muhammadiyah secara tegas menyebutkan tiga pendekatan ini dalam menetapkan hukum-hukum terkait dengan apa atau dalam hal menemukan kebenaran Ya, ini ilmiah kan pulang juga. di dalam apa namanya di dalam ijtihadnya Jadi, melalui majlis tajih dan tajdidnya. Bagaimana implementasi? Ini kita masuk ya, memang udah saatnya untuk selesai. Implementasi pendekatan Bayani dalam ekonomi Islam. Pendekatan Bayani memiliki beberapa karakteristik, di antaranya menempatkan teks sebagai kebenaran mutlak. Kita setuju ini ya. Kemudian menekankan pada otoritas teks-teks agama, Al-Quran, hadis, kemudian apa karya-karya hasil ijtihad para ulama. Kemudian memungkinkan pemahaman yang konsisten dan terstruktur terhadap prinsip-prinsip agama ya, yang diturunkan di dalam apa namanya usul fikih, kaidah fikih dan seterusnya. Kemudian implementasi dalam ekonomi Islam ya, antara lain misalnya ayat Al-Quran yang tadi dibacakan oleh Prof. Nisno itu ya, terkait dengan salah satu dari Maghrib ya, yang kita paham banget ya. Maisir, goror, haram, riba gitu ya. Ya. Kemudian B-nya batil. Kan tadi dibacakan ya, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, bahwa jangan mengkonsumsi, memproduksi dan mendistribusikan harta di tengah-tengah kita dengan cara batil. Nah, ini dari teks kitab suci kita temukan. Dan tadi juga hadisnya juga sudah sudah dikutipkan, sudah dibacakan. Alhamdulillah, terima kasih Prof atas bantuannya nih. Jadi saya tidak perlu membacakan lagi. Hadis tentang riba juga tadi sudah dibacakan gitu. Bahwa sama semuanya gitu ya, pemilik banknya, kemudian orang yang bekerja di banknya, kemudian notaris yang ikut terlibat apa namanya menghadiri menjadi saksi dalam transaksi, bahkan eh, satpamnya sama juga gitu, Sami. satpam sama sama juga ya. Kemudian ya sawah sih semuanya ya. Kemudian berbagai akad dalam ekonomi Islam kita juga dapat menemukannya di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis Rasulullah SAW. Dan banyak lagi terkait dengan bagaimana pendekatan Bayani dalam ekonomi syariah ini. Atau misalnya kalau dalam ekonomi makro, saya tadi bacakan Quran surah Al-Balad ayat terakhir ya. Watawasobil haqqi watawasobil marhamah. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang saling menasehati di dalam kebenaran dan saling menasehati dalam kasih sayang. Nah, ini kalau pakai aksiologi, gitu. Tinjauan aksiologi bahwa tujuan ekonomi Islam itu tujuannya berdasarkan Quran surat Al-Balad adalah untuk menciptakan kasih sayang di tengah-tengah umat manusia. Jadi bagaimana pemerintah sayang kepada rakyatnya, ya. Dengan membuat jalan tol ya, membangun IKN ya, kemudian apa PSN, Proyek Strategis Nasional, PIK 1, PIK 2 gitu ya. Kemudian rakyat juga sayang kepada pemerintahnya, rela ditarik pajak 12% kan gitu ya. Gitu. Itu contoh dalam apa namanya kajian ekonomi makronya. Itu watawasobil marhamah. Kemudian juga kalau ekonominya ekonomi dua sektor, jadi pemerintah apa namanya
produsen sayang kepada konsumen. Jadi memberikan harga yang wajar, kualitas yang terbaik. Kemudian konsumennya sayang juga kepada produsen gitu ya, tidak rewel, tidak nawar yang berlebihan gitu. Menerima apa adanya, tidak komplain yang apa namanya berkepanjangan, apalagi mempolisikan produsen yang dianggap membahayakan konsumennya. Itu yang apa namanya salah satu rujukan implementasi Bayani berdasarkan Al-Quran itu bahwa tujuan ekonomi syariah antara lain adalah watawasaw bil marhamah. Gitu ya. Menarik nih tafsirnya Buya Hamka ketika menafsirkan ayat ini. Jadi menurut Buya Hamka, marah dari kata watawasaw bil marhamah diambil marhamisme. Jadi di samping ada ekonomi kapitalisme, ada ekonomi sosialisme, nah ada ekonomi Islam. Ekonomi kita itu ekonomi marhamisme. Ekonomi yang menjunjung tinggi apa namanya kasih sayang antar para pihak dalam ekonomi, baik ekonomi skala kecil maupun ekonomi skala besar. Nah, berikutnya implementasi pendekatan Burhani dalam ekonomi Islam. Kita rujuk lagi nih. Pendekatan Burhani memiliki beberapa karakteristik, yakni berbasis pada akal dan empiris. Jadi rasionalisme dan empirisme ya. Kemudian menggunakan logika tradisional dalam pembuktian kebenaran. Silogisme ya, yang dulu belajar mantik itu, yang apa namanya? Gimana? Eh, yang al-insan, hayawan, hayawan, Ayo eh menentukan. gimana? Yang natik ujung itu, Prof? Ya, Gimana? al-insanu hayawanun natikun. Nah, kayak gitu ya. Jadi natijah itu Hmm. al-insan hayawan natik gitu. Hmm. Nah, kemudian berlandasan keruntutan logika, bukan teks atau pengalaman. Jadi logis itu menjadi apa? Menjadi ciri utamanya. Kemudian menempatkan hukum kausalitas sebagai unsur terpenting. Kemudian berpihak pada potensi bawaan manusia secara naluriah, nalar, nah. Kemudian indrawi atau eksperimen dan juga secara konseptual. Implementasi dalam ekonomi syariah, bagaimana misalnya hasil penelitian ini nih mahasiswa-mahasiswa di hukum ekonomi syariah ya. Jadi misalnya ada motivasi kerja SDM dikaitkan dengan apa namanya salary gitu ya. Kemudian apa pengaruh lingkungan terhadap minat berusaha ya dan banyak lagi. Jadi bagaimana setelah membaca di tengah-tengah masyarakat kemudian lahirlah ilmu, lahirlah kebenaran. Eh, Kalau saya dulu waktu di kampung mengamati ya, di daerah di satu RT yang di RT tersebut eh, tempat packing apa tempat mengumpulkan hasil-hasil pertanian. Nah, rata-rata mata pencariannya dagang. Hmm. Iya, iya. Ya, secara sederhana gitu saya dulu melihatnya. Ya, jadi eh, ada tuh, jadi ada namanya Jalan Sagak kampungnya. Itu memang tempat apa para petani apa memanen hasil taninya. Nyata-nyata di situ dagang, mulai dari yang dagang minuman, dagang makanan, dagang apa namanya bakso dan lain sebagainya gitu. Kemudian, nah daerah-daerah yang tidak menjadi tempat apa tempat dikumpulkannya hasil pertanian, mereka kerjanya jadi buruh tani. Ya. Hmm. Jadi lingkungan ternyata mempengaruhi eh, status ekonomi masyarakat. Atau misalnya daya tahan orang laut, orang pantai dibandingkan dengan orang gunung berbeda karena lingkungan yang membentuk misalnya. Nah, hasil itu ada hukum kausalitas, hukum alam yang bisa dianggap menjadi patut diduga menjadi kebenaran seperti itu. Nah, terakhir implementasi, udah terakhir ya, udah alhamdulillah. Implementasi pendekatan Irfani dalam ekonomi Islam. Ciri pendekatan Irfani terletak pada dasar ontologisnya yaitu wahdatul wujud ya tentang kesatuan wujud yang apa yang suka kalau dalam tarekat Naqsabandiyah biasa di apa dilagukan ya la ilaha illallah
la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Jadi teori wahdatul wujud ini apa namanya melahirkan bahwa segala sesuatu harus merujuk kepada Tuhan. Karena kita minallah, kemudian ilallah, harus billah. Nah, gitu ya. Kemudian bentuk irfani dalam ekonomi Islam, pertama, harus ihsan dalam segala sesuatu. Ihsan ketika membeli, ihsan ketika menjual, ihsan ketika memproduksi, ihsan ketika mendistribusikan, dan ihsan dalam segala kegiatan ekonominya. Kemudian yang berikutnya, pilih ihsan. Kenapa? Ihsan ini dikaitkan dengan aspek irfani. Ini merujuk kepada hadis Nabi tentang ihsan, ya. Yang ketika Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, akhbirni anil ihsan. Nah, Nabi menjawab, anta budallah anaka taroh. Jadi eh, pasti kita akan melakukan yang terbaik karena kita selalu dilihat Allah, merasa dilihat Allah. Bahkan kalau imannya sangat tinggi, dia melihat Allah secara kasyaf gitu. Dan iktisyaf katanya begitu. Kemudian yang berikutnya ada pilihan yang memilih yang terbaik. Jadi ketika ada beberapa pilihan maka memilih yang terbaik. Misalnya di salah satu fatwanya Muhammadiyah, hasil apa namanya tarjihnya, ketika di dalam ekonomi kreatif misalnya ada pertunjukan tari yang kemudian dalam pertunjukan tari itu berpakaian tradisional yang membuka aurat, bukan pertunjukan tarinya yang dilarang, tapi auratnya yang ditutup. Nah, jadi dipilihnya apa? Bukan menghentikan ekonomi kreatifnya, gitu ya. Tapi ekonomi kreatifnya tetap jalan, tapi harus diislamisasi, gitu ya. Diislamkan, gitu. Jadi kreativitasnya diislam. Itu pilihan yang terbaik. Kemudian yang berikutnya, yang tidak kalah penting terkait dengan implementasi irfani dalam ekonomi Islam adalah konsep zuhud dan warok. Ini apa namanya di kalangan Muhammadiyah disebutkan seperti itu. Jadi zuhud memilih akhirat gitu ya dengan tidak mengorbankan dunia. Gitu ya definisi zuhud yang berdasarkan hadis gitu ya. Yang zuhudlah kepada Allah maka Allah akan suka gitu. Dan zuhudlah, gimana sih bunyinya? Zuhudlah apa yang ada pada manusia maka manusia pun suka. Kemudian yang berikutnya yang menjadi keistimewaan dari warok misalnya. Warok warok di dalam konsumsi, oh ya sudah mafhum ya bagaimana warok dalam konsumsi. Meskipun kita mampu membeli banyak makanan gitu, tapi kita membatasi gitu karena masih banyak orang lain yang tidak bisa makan misalnya. Kemudian keistimewaan pendekatan Irfani terletak pada penekannya pada kehalusan akhlak dan penyucian jiwa dalam segala hal, termasuk di dalam ekonomi syariah. Sehingga kita tahu bahwa gayah tujuan akhir dari ekonomi syariah adalah akhlak ya, yang cirinya rabbaniyah, insaniyah, akhlakiyah, wasatiyah, waqiyah, dan ya yang lainnya gitu ya, tergantung siapa yang menulisnya gitu. Ini simpulannya. Simpulannya bahwa eh, ada kesenyawaan antara Bayani, Burhani, dan Irfani. Sehingga dengan menggabungkan ketiga pendekatan tersebut, maka harapannya akan kita temukan bangunan Islam, bangunan ekonomi Islam yang utuh, yang sempurna, yang paripurna, yang tidak sektoral, yang digugat di sana sini karena itu mah sama aja dengan ekonomi yang lain gitu ya. Hanya ditambahkan zakat, infak, sedekah saja. Itu kan salah satu statement yang mendiskreditkan ekonomi Islam. Nah, sama aja ekonomi Islam dengan ekonomi yang lain. Bedanya cuman ada zakat, infak, dan sedekah. Itu barangkali Prof yang itu yang dapat disampaikan untuk bahan diskusi gitu ya. Dan nanti Prof tolong yang apa memberikan
apa memberikan arahannya nih kalau ada banyak yang berkembang di dalam diskusi kita kali ini. Jadi saya sangat tertarik dengan apa dengan konsep ini ya, konsep Bayani, kemudian Burhani dan Infani dalam melihat segala sesuatu yang kemudian mudah-mudahan kita bisa menemukan ilmu pengetahuan yang utuh sebagaimana hasil berfilsafat. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Nadang, luar biasa sekali. Ini levelnya, makomnya kayaknya udah ini mursyid ini nih, al-awwal kayaknya ini. Masya Allah. Sudah lancar nih TKN-nya ini ya. Masya Allah. Barakallahu fikum wa baraka fi ilmik. Terima kasih Pak Dr. Nadang.